Dadah Santu ini kakak. bukan biasa soalnya. Kak. Ini apa Halo sih? dokter. Halo, Gelap ya? selamat sore. Sore, Dok. Sore. Sore, Dok. Sore, Dok. Ya, oke. Kalian tuh kok ngasih apa? Dosenmu itu kok ngasihnya sore-sore bikin aku ngantuk, Ya, oke. Selamat sore. Semoga semua udah on ya. Di sore ini tanggal 7 bulan 7 2020 kita mulai masuk di blok 11 Jin ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Ya. Kita kenalan dulu ya. Kalau saya kenalan kamu satu-satu bakalan sidi setengah jam kayak kenalan dok. Ya, kalau nggak salah ini 2018 kan? Iya, Dok. Ya, Dok. Jumlahnya ada lebih dari 100 ya? Iya, Dok. Ayo. Ya. Oke, saya aja yang kenalan ya. Nama saya Diana, lengkapnya itu Diana Handaria. Terus, Iya, wes. saya bertugas sebagai dokter EPNS di Rumah Sakit Umum Tugurjo, di mana nanti Unimus koasnya akan berada di sana ya, Panum koas akan berada di Rumah Sakit Tugurjo. Ya, saya untuk S1-nya untuk profesi dokter saya lulusan dari Universitas Airlangga Surabaya. Saya adalah orang Surabaya. Jadi nanti kalau ada bahasa-bahasa saya yang tanpa saya sengaja metu basa Surabaya ini, kalau kamu tidak ngerti kamu ngomong apa itu dok artinya gitu, karena beberapa perbedaan antara bahasa Surabaya dan Semarang banyak perbedaannya. Jadi kalian harus, dok saya nggak ngerti dokter ngomong apa itu gitu. Oke, terus untuk spesialisasi saya ambil di Universitas Diponegoro Semarang. Iki piye asdosnya mengganggu dosen untuk mengajari digodakan ini. Ya. Mohon dimaaf kalau ada suara-suara itu asdos itu ya. Loh, aku digepuk aduh ya Allah. Dosen mosok ditekak karo mahasiswa lho, Dik ya. Guyu kenceng anak lanang guyu. Sing rambut kritis. Aja dimut guyu ae. Jenenge Sina Samanda Alam. Iya, Dok. Sina, Ya, Dok. Cinta Hakim. Iya, dokter. Kok jeneng wedok kamu? Sina Samanda Alam. Kok koyo wedok jenenge arek iki. Nah, kamu kok lanang dhewe kancamu wedok kabeh rek. Ya. Nah, oke. Mungkin kalian sudah tahu anak saya sebenarnya ada 2. Yang satu udah di nomor 1 di Unimus ya, angkatan 2015. Yang nomor 2 diminta yang punya waktu tahun 2004. Saat itu anak saya umur 5 tahun, karena diminta yang punya ya udah saya kembalikan ya. Oke. Itu mungkin perkenalan kita. Jadi kalau misalnya kamu sekarang jumlahnya lebih dari 100, kalau ketemu di jalan apa dimanapun kamu yang tegur saya nggak hafal, kalian satu-satu nggak bakal hafal ya. Jadi kalian yang tegur saya baru nanti saya pasti ingat. Saya mahasiswanya baru saya ingat. Loh, Dek, aku ditinggal anakku lah, aku mau masuk ke topik, aku nutul apa ya? Lah itu. Nadia. Lah itu, Dik. Ya, aku nutul apa ini? Ya, namanya gaptek dia gini lah. Cuman masalahnya kalau kuliah melalui internet seperti ini, saya itu sukanya itu kalau gambar di papan, kemudian menunjukkan beberapa alat-alat gitu ya. Kalau di sini kok kayaknya kurang. Ya udah nggak apa-apa, nanti saya usahakan untuk lihat ya. Ya, kita mulai. Saya mendapat jatah 5 kali perjumpaan dengan Anda di setiap hari Selasa. Nanti coba kita share lagi untuk Selasanya, jangan terlalu sore lah, 3:30, karena kalau 3:30 selesainya jam 5, 5:30 harus sholat. Ya. 5 kali pertemuan. Yang pertemuan sekarang ini adalah pemeriksaan ginekologi. Ya, kita mulai aja ya supaya cepat waktunya. Ini sini tutup. Ya. Pemeriksaan ginekologi. Ya. Sebenarnya kelihatan ya, Dek? Kelihatan, Dok. Kelihatan sangat jelas, dokter.
Ginekologi itu sebenarnya adalah, kalau ginekologi itu wanita, yang mereka sebut adalah wanita. Obster itu adalah membantu suatu persalinan. Ya, nih. Ginaik itu adalah perempuan. Logos itu ada keahlian. Kompetensi kita ya, ekspertisnya kita apa. Dengan definisi ginekologi adalah keahlian bidang kedokteran, khususnya mengenai penyakit-penyakit alat reproduksi perempuan, termasuk endokrin. Endokrin adalah hormonal yang mempengaruhi. Ya. Jadi pada bidang ilmu obgyn, itu sebetulnya ada dua, obstetri dan ginekologi. Kalau obstetri itu biasanya adalah kehamilan. Ya, baik itu keguguran, baik itu imatur, prematur, kemudian imatur, prematur, matur, dan postdate dan serotinus. Dan pada ginekologi, yang penyakit itu adalah ikut pada ginekologi. Hamil itu ikut pada obstetri. Tapi hamil di bawah 20 minggu, walaupun dia hamil, dia ikut dalam ginekologi. Itu yang harus kamu camkan. Jadi tidak mungkin hamil misalnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Kalau sudah mulai 20 minggu itu ikut obstetri. Tapi kalau di bawah 20 minggu ikutnya ginekologi. Oke. Yes. Ya. Ini cuma sejarahnya. Kamu bisa baca sendiri, ya. Soalnya nanti kita mau berdiskusi presentasi ininya lama, Dek, karena ada beberapa ya, karena saya dikejar-kejar waktu agak banyak, jadi saya kalau sejarah ini kamu baca aja sendiri, ya. Oke. Nah, ini adalah pemeriksaan ginekologi. Di mana tujuan umumnya adalah mengetahui metode dan sistema pemeriksaan penderita ginekologi sehingga kita dapat menyimpulkan ini sebenarnya sakitnya apa sih? Seperti itu. Jadi kita tahu, kita periksa kemudian kita tahu, oh ini. Apa ya yang harus saya pikirkan? Oh, dia sakitnya A. Oh, untuk membuktikan A ini apa ya? Oh, aku harus periksa ini, periksa ini. Tujuannya untuk tujuan umumnya adalah itu. Sedangkan untuk tujuan khususnya adalah namanya pemeriksaan ginekologi, pemeriksaan apapun lah. Kalau kalian melakukan pemeriksaan pada suatu pasien, kalian harus jangan lupa anamnesa. Ya, anamnesanya yang relevan. Jangan misalnya penyakit ginekologi, kamu tanyanya gini, Ibu, hidungnya gatel-gatel enggak? Enggak ada hubungannya antara ginekologi kok karo hidung. Memang lubangnya sama, ya. Tapi kalau ginekologi lubangnya beda. Ya apa enggak? Deh, ini tidur semua ya, enggak dengerin ya? Iya, Dok. Iya dong. Semuanya apa? Apa Garing, Dok, garing. sambil minum-minum kayaknya? Aku ditinggal minum kayak. Hah? Enggak dong. Boten, Dok. Udah capek ini ya kayaknya kalian ya. Makanya kita cari waktu yang kalian tidak capek ya. Semangat dulu, semangat. Oke? Ya. Semangat dokter, semangat. Semangat ya sobat Ambiar ya. Semangat. Yes, semangat dokter. Iya, Dok, semangat. Yang dua adalah membicarakan cara-cara pemeriksaannya itu seperti apa. Ya, tujuan khususnya. Kemudian menerangkan pemeriksaan vaginal itu seperti apa, rektal itu seperti apa, rektovaginal itu seperti apa, karena ada beberapa yang kita memang harus lewat rekto atau lewat rektal. Karena mungkin dia masih nona, belum menikah, itu kan nggak boleh. Himennya kita takut nanti kalau himennya rusak, malah kita yang dituduh untuk merusak ya, mau ngambil keperawanannya ya. Terus alat-alat bantu yang digunakan pasti ada harus alat bantu. Nggak mungkin kita maaf ya membuka kelamin dengan jari-jari kita, pasiennya nanti kegelian ya. Jadi harus pakai alat, jangan pakai tangan kalian. Ya, apalagi cowok-cowok kesenangan nanti ya kalau buka-buka alat kelaminnya perempuan ya. Terus nah, pemeriksaan ginekologi harus dengan anamnesa yang lengkap dan penting. Nggak boleh kamu terlalu mendetail. Jadi misalnya gini,
pasien datang, kita contoh ya, pasien datang dengan keguguran. Ibu datang ke kamu, dokter, Pak Dokter, Bu Dokter, keluhannya apa Ibu? Kenalkan saya bla 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 seperti biasa. Bisa ada yang saya bantu Ibu? Ibu keluhannya apa? Keluar darah dokter, karena saya sedang hamil. Oh ya, keluar darahnya mulai kapan Ibu? Hamilnya udah berapa bulan? Udah dites itu. Pertanyaannya menjurus ke kasus. Bukan lagi perdarahannya waktu apa Bu? Naik motor, naik mobil, tidur-tiduran. Itu tidak, kamu terlalu jauh untuk menggalinya. Tidak boleh seperti, jadi jangan terlalu bertele-tele. Yang menjurus tegas dan tepat. Ya, perlu kerjasama yang baik dengan pasien untuk memperoleh informasi. Kamu tidak boleh galak, kamu tidak boleh cuek. Ya, kalau seandainya bersifat pribadi itu harus kita tanyakan. Misalnya, kebetulan yang kita periksa itu adalah kelainan seksual, ataupun artinya dia penyakit kelamin dan sebagainya bla bla bla. Karena kadang-kadang penyakit kelamin datangnya juga ke dokter kebidanan. Nah, itu kamu harus hati-hati. Bicaranya tidak boleh guyon, kamu tidak boleh membentak, tidak boleh melecehkan. Kena kelamin, suaminya nakal dan tidak boleh. Jadi kamu harus kerjasama yang baik supaya kamu dapat mendapatkan informasi yang banyak dari pasien. Kalau pasiennya sudah tidak mood sama dokternya, dia tidak akan memberikan informasi yang jelas pada kita. Ya, oke. Ya, harus hati-hati, halus, tempatnya harus tertutup. Karena kita bekerja pada alat kelamin. Dan sebaiknya ditemani oleh suster atau bidan, apalagi dokter-dokter perempuan, harus ada dokter wanita. Kalau seandainya si pasien itu sudah bersuami, suaminya mau ikut boleh. Malah bagi dokter-dokter laki-laki sangat menguntungkan kalau suaminya ikut datang supaya tidak ada fitnah. Kadang-kadang para wanita ada yang diperiksa, padahal kita pakai suster, dokter lakinya itu pakai suster. Ternyata dia lapor ke suaminya setelah pulang. Saya tadi dilecehkan oleh dokternya. Di ini, karena kita nggak mungkin ada di suatu tempat praktek dokter kebidanan itu CCTV. Nggak mungkin. Karena kita harus buka-buka alat kelamin, nggak mungkin kita ada CCTV. Jadi, kalau si suami ada masuk di dalam pemeriksaan, tempat pemeriksaan, kita malah jauh lebih aman, ya. Maksudnya dikata ada alat-alatnya sudah disiapkan, tidak cari-cari, karena nanti menunggu lama pasiennya. Nah, ini ya, ini contohnya seorang dokter obgyn sedang meriksa. Kalau ini ternyata gambarnya ini obstetri ya, Dek, bukan ginekologi, ini obstetri kebetulan. Nah, ini alat-alatnya. Ini adalah meja gyn. Meja gyn yang selalu dipakai. Nah, sing munyar-munyar kayak gini, sing ini lah, aku mau ngeliatin gini. Mana? Oh ini ya, ini. Nah, ini meja gyn, Dek. Ini kadang-kadang meja gyn ini bisa sampai ke sini ini ada yang kita putus, tapi kalau kita perlu untuk dia lurus kakinya, nanti ada kita pasang. Tapi kebanyakan terputus ini, karena nanti posisinya adalah harus litotomi. Kaki ini di sini. Lengan, kaki bawah ada di sini. Satu, kemudian kok pinggul? Ini kaki. Nah, di sini pinggulnya di sini, bokongnya di sini, kepalanya di sini. Nanti ada gambarnya. Ya. Alat-alatnya. Ini USG betulan. Ini O2 ada tahu semuanya. Ya. Terus nah, ini adalah anatomi. Kamu pasti sudah harus hafal. Ini gambar-gambar aja. Kalau ini siklus haid ya. Siklus haid. Yuk, melakukan. Nah, ini. Jadi. Nah, ini ya. Pada pemeriksaan ginekologi kita harus mengetahui beberapa posisi. Letak litotomi. Letak litotomi itu dia telentang. Telentang yang tadi saya bilang kakinya di
kaki yang bawah ditekuk pada tumit, dua-duanya ya, ditekuk pada tumit, juga ditekuk pada selangkangan. Jadi bentuknya melumah. Nanti kita lihat terlentang dengan kakinya ditekuk pada lutut, juga pada selangkangan. Kalau miring, kalian sudah tahu miring. Atau letak lutut dada, kenijis ya, lutut sama dada. Jadi mengkurep. Kalau ini tengkurep, ya, di mana ada tumpuan pertama pada lutut, juga bisa pada dada, lutut dan dada. Jadi lututnya menempel lantai, dadanya juga menempel pada lantai. Ya, oke. Ini sama alatnya ya. Nah, alat-alat yang diperlukan, sarung tangan, speculum sims atau cocor bebek. Nanti ada bedanya dua alat ini. Nanti kamu akan tahu ada gambar-gambarnya. Cunam kapas atau kolentang untuk membersihkan. Kateter nelaton. Kenapa kita harus memakai kateter selalu? Karena kita memeriksa alat organ kita berada di bawah vesika urinaria. Kalau vesika urinarianya penuh, pada saat kita melakukan pemeriksaan, baik itu pemasangan spekulum atau kita melakukan pemeriksaan dalam, kalau vesika urinarinya penuh, akan keluar dek. Salah-salah bisa muncrat ke muka kita. Ya, jadi harus dikosongkan dulu. Kalau perlu, ibunya disuruh pipis dulu, baru kita periksa. Karena kadang-kadang kalau periksa di ginekologi karena harus ada USG, kadang USG harus tahan pipis. Sedangkan untuk periksa dalam harus nggak ada pipisnya. Jadi kontradiktif. Ya, kapas sublimat. Kita bersihkan dulu organ genitalia eksternalnya maupun internalnya, baru tangan kita masuk dengan handscoot. Ya, kaca benda dan sebagainya itu untuk apakah kita harus periksa sitologi, kita baru memainkan kaca benda. Apa namanya istilahnya? Tahu kan yang buat preparat kalau kalian lihat mikroskop itu loh, ya, kaca benda. Object glass ya, bahasa Inggris, object glass. Ya, oke. Nah, spatel air nanti ada. Spatel air itu adalah yang dibuat untuk mengambil sekretnya, baik itu di vagina, baik itu di serviks atau di OUI, ostium uteri internum, kita pakainya spatel air. Dan etil alkohol yang 95% ini untuk kita rendam, untuk fiksasinya ya Dek ya, pada saat kita melakukan pemeriksaan ginekologi. Kapas lidi dan sebagainya ini juga bisa untuk, jadi seperti spatel air, cuman kalau kita nggak punya, kadang spatel air kan mahal. Jadi kita pakai lidi, terus dikasih kapas, dipuntir-puntir, kalau kita korek-korek kuping itu loh Dek. Nah, contohnya seperti itu. Botol kecil berisi larutan garam fisiologik untuk pemeriksaan sediaan segar pada sao trichomonas. Nah, ini sebenarnya itu bukan milik kita. Jadi kita hanya mengirimkan dalam bentuk kering setelah kita rendam di alkohol 95%, selama 15 menit kita angkat, begitu kering, dalam bentuk kering kita kirim ke, kalau itu pap smear, itu ya ke patologi anatomi. Ataupun kalau semua objek glass, pap smear dikirimnya ke sana. Ya, cunam porsio atau tenakulum untuk penjepit porsio supaya kita bisa menentukan melakukan pengukuran dalamnya uterus supaya enggak goyang-goyang. Jadi kita fiksasikan dengan porsionya atau serviknya, kita fiksasikan dengan cunam yang disebut tenakulum atau kogeltang. Ya, sonde uterus ini untuk mengukur, gunanya ini adalah untuk mengukur kedalaman dari uterus. Juga untuk mengetahui posisi uterus itu sebenarnya anterior, posterior. Nah, itu dari kita sonde uterusnya. Cunam biopsi. Cunam biopsi untuk kita mengambil sedikit jaringan, apakah itu pada porsio atau serviks, apakah itu pada uterus. Ya, mikrokuret itu biasanya pada uterus. Ya. Oke, anamnesa. Pengenalan pada pasien seperti biasa,
kalian di blok 1 sudah diajarkan cara melakukan anamnesa. Kenalkan diri Anda dulu, tidak boleh cepat-cepat, tidak boleh galak-galak, jadi harus yang tegas. Perkenalkan Ibu, Assalamualaikum, nama saya Dr. Diana, saya bertugas di rumah sakit ini. Ibu ada keluhan apa yang bisa saya bantu? Jangan begini. Selamat sore Bu, Assalamualaikum. Ibu ngapain ke sini? Periksa apa? Kabur pasienmu kayak gitu. Hilang semua pasienmu, ya. Jadi harus sabar, kita mendengarkan pasien, tidak boleh menyalah dulu apa yang diinformasikan oleh pasien. Ya, informasi latar belakang. Dia akan cerita. Kalau kita bisa membawa dia akan cerita. Keluhan utama. Yang dimaksud keluhan utama, kalian tidak boleh panjang-panjang. Misalnya keluhan utama, panas. Kalau kita penyakit yang kalau di kebidanan, keluhan utama perdarahan dari jalan lahir atau perdarahan dari vagina. Kamu sebut gitu nggak apa-apa sebenarnya. Tapi biasanya keluhan utama, tapi pasien-pasien juga udah pintar. Kenapa Bu? Keluar darah Bu dari vagina. Dia bisa menyebutkan seperti itu. Ya, pendek. Bukan gini. Keluar darah dari vagina semenjak 3 hari yang lalu ketika bangun pagi, bukan itu keluhan utama. Bukan seperti itu. Keluhan utama itu pendek. Keluar darah dari jalan lahir, keluar air ketuban. Perutnya kencang-kencang, kalau ini obstetri ya. Atau keluar keputihan. Ya, seperti itu. Atau keluar keputihan bercampur nanah. Pendek-pendek. Di riwayat penyakit sekarang, nah itu baru diulas. Keluhan utamanya apa? Tadi misalnya perdarahan. Terus kamu di riwayat penyakit sekarang, kamu jabarkan. Perdarahan yang keluar dari jalan lahir, yang dirasakan semenjak berapa hari yang lalu. Sifat perdarahannya bagaimana? Warnanya, jumlahnya, kental atau tidak, jendalan atau tidak, itu kamu ulas. Nah, kalau misalnya dia perdarahannya karena dia itu abortus atau itu pasiennya akan mengatakan, saya hamil Dok, jatuh. Terus, nah di situ kamu tanya, tes kehamilannya sudah pernah dilaksanakan enggak? Nah kalau dia bilang sudah Dok, sudah pernah positif. Nah, kamu sudah bisa menebak ini kemungkinan besar adalah abortus. Tinggal kamu menentukan HPHT-nya kapan. Karena bisa menentukan umur kehamilan. Dan nanti kita ke depannya berikutnya kita bisa kira-kira apa yang harus saya periksa pada pasien ini ya. Penunjang apa ya yang harus saya berikan pada dia. Gitu ya. Terus yang kemudian yang poin keempat adalah riwayat obstetri dan ginekologi. Di sini kalau dia obstetri, kamu tanyakan anak pertama, misalnya dia anak kedua. Kalau anak pertama, ya anak pertama nggak apa-apa. Oh baru pertama dokter, menikahnya berapa lama? Sekarang umurnya berapa? Itu sangat berarti soalnya. Ya, makanya dikatakan yang poin 5. Anamnesa sistema harus berurutan, jangan meloncat sana, meloncat sini. Harus berurutan. Ya, dan juga riwayat penyakit yang terdahulu. Ya. Nah, dengan nama lengkap ya, Dek. Disapa dengan nama lengkap misalnya selamat pagi Ibu Rahayu dan sebagainya. Ya. Jangan selamat pagi Bu Yu, Burah gitu. Jangan gitu ya. Harus Bu Rahayu, ya. Oke. Informasi yang berhubungan biografi. Nah, dan semua ini dibaca. Soalnya saya takut nanti nggak nyampe ini karena banyak. Keluhan utama. Hah? Ini pasti ngantuk ya, jangan ngantuk loh. Halo, assalamualaikum, nggak ngantuk toh? Waalaikumsalam. Enggak dong. Ini Semangat sangat pagi, semangat. minum kopi. Iya dong. Ya. Keluhan utama yang tadi saya katakan, dia datang tuh pasti dengan keluhan utama.
Ya, ini yang tadi sudah saya sampaikan semuanya. Tuh, jenis pada kualitasnya gimana? Hitam, merah muda, cair, bergumpal. Kuantitas itu berapa banyak? Pembalut dipakai. Kalau pembalut itu memang kan relatif ya, Dek. Karena pembalut itu ada beberapa, ada yang gede, ada yang tipis banget, ada yang sedang-sedang seperti itu, ya. Jadi kita tentuin aja, kamu misalnya seputaran itu atau berapa ya, kira-kira 5 cc atau gimana. Itu nanti kamu jabarkan sendiri. Waktu, ya, setiap hari kah? Atau kok banyak banget, besok enggak, besoknya lagi banyak. Nah, seperti itu. Ataukah waktu berhubungan, atau ada rasa sakitnya atau tidak. Nah, itu kamu harus gali terus. Harus pintar menggali lah. Jumlahnya, frekuensinya, dan lamanya, sifatnya. Ya, ini ada rasa gatalnya atau tidak. Ya, ini sama ya, lokasinya, karakternya. Ini kamu nanti juga baca. Ya. Obstetri nggak usah ya, karena kita nggak masuk di obstetri. Nah, ini kamu harus tetap tanyakan. Riwayat ginekologi, riwayat haid. Karena apa? Kita tahu, misalnya menarche. Dia belum menarche di umur 20 tahun. Atau 20 tahun. Menarche adalah mens pertama kali pada seorang wanita. Itu namanya menarche. Kalau dia baru 20 tahun belum menarche, kita harus curiga. Apakah ada kelainan kongenital? Ada yang nggak betul dengan alat kelaminnya dia, seperti itu. Lamanya haid gimana? Apakah panjang terus? Apakah pendek? Itu kamu harus tahu. Semua ini ditanyakan. Katamenia itu adalah perdarahan yang nggak karu-karuan, katamenia. Ya. Kemudian pemeriksaan sitologi serviks, mamografi. Mame bukan milik kita ya, Dek. Mame adalah milik dokter-dokter bedah. Ya. Nah, ini riwayat seksual. Ini riwayat yang lalu, biasa. Nah, fisik umum seperti penyakit dalam. Ya, seperti penyakit dalam, vital sign, kemudian kepala, leher urut dari kepala sampai ujung kaki. Ya, persis seperti penyakit dalam. Ya, jadi generalisata, pemeriksaan fisik yang general, ya. Kemudian pemeriksaan pelvis. Pelvisnya bagaimana? Adakah misalnya miring atau bagaimana? Nah, sekarang untuk pemeriksaan ketiga, rektalkah atau rektovaginal atau vagina. Ya. Nah, ini tanda vital tadi saya bilang, kepala, mata, telinga, dan itu kan semua ini adalah generalisata ya. Litotomi. Ya ampun, litotomi kayak gini, ini zaman kuno ya, Dek, enggak kayak gini. Nanti kalau semua pasien digenikan, enggak ada yang datang di tempatmu ya. Pemeriksaan genitalia eksternal, pemeriksaan dengan spekulum, dan bimanual. Ya, kita lihat, melihat dulu yang ada di genitalia eksternal. Bentuknya, ukurannya, warnanya, dan simetris atau tidak. Nah, ini ya, kita mengenal kembali, anatomi. Ini adalah himen. Jadi, kamu kalau menyatakan himen, itu bukan berarti himen itu tertutup semua. Salah. Ini tetap berlobang. Semua berlobang. Kalau ini tutup, nggak mungkin kalian bisa mens. Ya, yang himen adalah ini. Yang sobek adalah ini. Dan kalau sobeknya sampai ke dinding sini, nah itu berarti udah nggak perawan. Ke sini itu tidak perawan, ya. Ke sini itu tidak perawan. Ini tetap lubang, ya. Ini labio mayor, ya. Ini labio minor, ya. Anatomis klitoris. Ini OUE, klitorisnya ini. Ini uretra, orificium uretra ya, bukan milik kita, milik dokter-dokter bedah urologi, ya. Oke. Nah, ini spekulum. Nah, ini adalah bentuk dari litotomi ya, Dek ya. Nih. Ya, ini dokter. Ini adalah selalu perempuan. Yang mendampingi tidak boleh laki-laki, perempuan. Ya. Pemilihan spekulumnya macam-macam. Nanti kita setelah dipasang baru kita inspeksi dulu. Kalau kita perlu sitologi atau tes yang lain,
Terus kita lihat vagina juga, baru inspeksi vagina juga ya. Ya, ini ya bentuknya lihat. Selalu bentuknya litotomi. Ya. Stenosis ada enggak, penyempitan ya. Ostium uteri ekstern pun bentuknya seperti apa? Ya. Adakah iritem kemerahan, adakah perdarahan seperti itu. Ya. Sip. Nah, ini adalah spekulum yang namanya cocor bebek. Seperti ini. Kan seperti bebek ya, seperti Donald bebek ya. Nah, kita itu berada di antara dua. Ini adalah vesica urinaria dan di bawah adalah rektum. Ya, serviknya ini. Oke. Ya. Namanya bimanual, pemeriksaan bimanual itu seperti ini. Jadi satu tangan berada di vagina masuk sampai menyentuh serviks. Ya, ini serviks. Dan satunya lagi di luar berada di fundus. Atau kalau kita ginekologi biasanya fundusnya nggak kelihatan. Jadi di suprasimpisis. Kamu yang di atas menekan suprasimpisis, yang bawah ini tangan dengan jari telunjuk dan jari tengah yang masuk. Jangan kelima-limanya kamu masukkan ya, Dek. Bisa ambiar nanti. Sininya ya. Dengar, Dek? Iya dok, dengar dok. Oh iya. Iya, Dok. Takutnya kalian ketiduran mendengar suaraku yang merdu ini ya. Ya. Enggak, Oke. Dok. Ya. Terus C, ini dua tangan telunjuk sama jari tengahnya masuk ke sini. Ini gimana? Tuh, kok raiso. Nah, ini ya, serviks. Yang ininya satu di suprasimpisis. Nanti kalian akan tahu uterus ini sebetulnya posisinya di mana? Posisinya ke atas kah? Antefleksi kah? Atau dia ke bawah? Atau gini, ininya ke sini. Namanya retrofleksi. Antefleksi, retrofleksi. Atau dia kenceng. Lurus. Ya, itu gunanya seperti itu ya. Ini, nanti kamu baca. Tapi kamu udah saya terangkan tentang caranya memeriksa itu seperti apa. Ya, ini anatomi lagi. Kalian waktu di anatomi pasti sudah pusing. Ya. Oke, nih. Yang diperiksa anus, rektum, struktur pelvis. Kita nggak pergunakan ini ya, Dek. Kita nggak. Nah, terus dicatat apa yang kamu temukan dan yang terpenting yang patologis kamu harus tulis. Ya, oke. Itu tahap pertama dari pemeriksaan ginekologi. Berikutnya, Dok. Ini berikutnya. Soalnya kurang setengah jam. Ya. Bahas apa lagi? Jumbo, terus. Oh, kemana? Mana pakai tentang itu semua. Yang kemana? Di. Yang mana itu? Nggak tahu. Oh, spekulum. Ya, nggak apa-apa dengan cepat aja. Ya, ini Adik. Ini dengan spekulum. Nah, coba ini yang tadi, ini anatomi. Nah, coba ini, Dek. Inspeksi vagina. Kita kalau inspeksi dulu, nih. Ini adalah jaringan lunak. Ini adalah model dari suatu polip. Polip ya. Polip serviks yang dia sampai keluar dari vagina. Keluar ini. Ya, karena ini kan udah anus. Ini kan udah anus. Nah, ini kan udah anus. Nah, ini dia keluar sampean polipnya. Saking gede dan panjangnya. Ini jaringan lunak nih. Mudah berdarah nih, Dik. Nah, ini mudah berdarah. Ya. Nah, ini alatnya yang tadi spekulum ya. Ini yang cocor bebek tipenya. Ya. Nah, ini kamu cara membukanya, ini kan dia untuk melihat dinding vagina juga untuk melihat serviksnya. Ya. Ini dia bisa menggunakan 2 spekulum, bisa juga 1 spekulum. Ya. Nih, ini ya. Nih, Nah, ini. Kalau memasang spekulum harus dia agak memiringkan dulu. Nah, ini. Kamu jangan langsung kelurus gini. Dieringkan. Ininya miring kayak gini kalau dia lakukan ini. Dan tangan ini menekan agak
Nah, menekan agak ke bawah. Nah, ini agak ke bawah supaya alatnya itu bisa masuk. Dan alat spekulum cocor BPD kebesarannya berbeda-beda ya. Ada yang kecil, sedang, besar, dan besar sekali. 4 macam. Kita tentukan dengan besarnya pasiennya. Kalau anu yang kecil. Yang pasien kecil kasih kecil. Jangan pasien kecil dikasih besar, pasien besar dikasih kecil. Nanti kalau pasiennya besar dikasih kecil, spekulumnya mau masuk semua. Ngambilnya susah ya, Dek ya. Iya, Dok. Iya, Dok. Iya, Dek. Iya, Dok. Iya, dokter. Dok. Iya, dokter. Oke, ini ya. Nah, ini. Jangan masuknya itu langsung lurus gini, jangan, Dek ya. Dimiringkan. Ini kan lurus. Jangan gini. Dimiringkan dulu, kalau sudah masuk ke dalam, baru dibentuknya seperti ini diputar. Ya. Nah, seperti ini. Terus ini adalah alat penggerak untuk melebarkan ini. Jadi sampai kamu bisa melihat serviks. Ya. Nah, ini kan dibuka. Ini kan belum dibuka. Ini sudah dibuka, ini jaraknya. Jadi ini vagina pun kita kelihatan. Ini serviks. Ya. Nih, posisi spekulum yang sudah terpasang dengan baik. Ya, ini sudah terpasang dengan baik. Ini porsio. Ini OUE. Ostium uteri externum. Nah, ini kelihatan. Ini serviks atau porsio. Ini adalah OUE. Oke. Ini ya. Nah, ini yang aku bilang. Spatel air. Nih. Ada 2. Ini sitobras. Ini juga spatel air. Ini yang di kapas. Ini sitobras. Ya. Semua untuk melakukan pemeriksaan pap smear. Atau swab vagina juga bisa. Ya. Ya. Infeksi vagina dengan dicas yang normal, jelas, bentuk susu, ya. Dievaluasi ataukah karena bentuk-bentuk vagina orang-orang hamil beda, Dek. Ya, tapi nanti kita bicaranya di hamil ya. Ini ada yang keputihan bentuknya itu seperti keju, Dek. Kental kayak keju gitu. Kalau kandidiasis biasanya kayak susu pecah. Ya, seperti itu. Serviksnya normal enggak? Yang tadi saya tunjukkan itu normal ya. Atau kita cari ada discharge-nya enggak, ada kistanya enggak, ada polipnya enggak, ada ulcerasinya enggak, artinya luka-lukanya enggak, seperti itu. Ya, atau pertumbuhan jamur ada enggak, putih-putih gitu. Nah, ini dia. Normal tuh cantik seperti ini. Kalian yang belum menikah itu seperti ini nih. Wah, cantiknya nih. Normal. Ya. Ini yang dengan ectropion. Ectropion adalah ini kemerahan. Ya. Terus ini cervicitis. Ini adalah infeksi-infeksi. Ya. Jelas ini infeksi ya. Strawberry spot namanya ini infeksi-infeksi. Lah ini adalah cancer. Ini loh, Dik. Ini adalah tumornya. Yang bentuknya seperti ini tadi, ayu ini. Ininya itu berbonjol apa? Benjol seperti ini. Ini adalah kanker mulut rahim, di kedokteran namanya adalah CA karsinoma cervix uteri. Di mulut rahimnya, bukan kanker rahim ya, tapi mulutnya. Ya. Ini adalah polip. Ini adalah jaring lunak, hampir seperti tadi. Cuman kalau seperti yang tadi itu sudah keluar dari vagina. Kalau ini masih di depan serviks. Kalau dibiarkan seperti tadi. Ya. Dan ini adalah kista naboti. Ini itu enggak apa-apa. Kista naboti adalah sesuatu yang normal, enggak apa-apa. Tidak perlu kamu hilangkan. Kadang-kadang hilang sendiri. Ini adalah kista naboti yang tidak perlu kita. Tapi nanti kalau kamu misalnya jadi dokter umum, kadang-kadang bidan ngerujuknya ada kistanya dokter, tapi bentuknya gini, ini naboti namanya. Ya, oke.
Yes. Ini langkah-langkah ini kamu baca sendiri ya. Ini untuk apa ya? Tahap-tahap gimana kamu mengidentifikasi ini untuk apa itu? Apa nak ngomong flowchart? Duduk flowchart. Ya, untuk flowchart ya, untuk kamu checklist ya, checklist. Ini spekulum. Sekarang kita pap smear ya. Cervix smear ya. Pap smear kita lakukan, nah ini. Pap smear hanya untuk mengetahui kecurigaan pada kanker mulut rahim. Ingat, mulut ya, bukan uterus. Tidak bisa untuk mendeteksi kelainan di uterus, tapi hanya mulutnya saja. Mulutnya. Ya, karena di letak ini terjadi transformation zone. Epitelnya berubah di sini. Ya. Selapis sama kuboidnya ada di sini perpindahannya. Yang kacau balau untuk menjadi cancer itu di sini. Yang nggak benar. Ya, seperti itu. Ini posisi litotomi. Jadi ininya harus lebih, ini kurang melorot, Dik. Karena kalau kamu posisi seperti ini, kadang kita masang spekulumnya, nanti akan ketahan ini. Jadi kita nggak akan bebas-bebas. Ibunya kurang melorot. Dimelorotkan lagi, lebih melorot. Ya. Nah, kita nggak ini ya, kita ini nggak tahu, ini kan contohnya luar negeri ya, jadi pakai stok sekarang. Kita nggak pakai ini. Nggak pernah dalam posisi yang, nah ini. Coba bentuk-bentuk apa inspeksi. Ini bentuk anunya yang kurang manis ya. Ini. Kayak bentuk-bentuk yang kelebihan tidak mulus ya. Ini lebih agak tebal gitu ya. Nah ini coba lihat ya, ini kita nggak bisa lihat mulut rahim ya, ini luar loh nak, ini beda ya nak, ini hanya lihat luar, ini klitoris ya, ini luar, karena kalau melihat serviks nggak bisa dari mata telanjang di luar, harus pakai spekulum ya. Nah ini spekulum yang saya bilang ukuran, nah kecil, sedang, besar, ada besar lagi. Ya, itu ukurannya. Ini dilihat dari samping, ini dilihat dari depan. Nah, setelah selesai harus tetap dibersihkan sesuai pembersihan infeksi. Sterilisasi ya, steril. Ini ya, seperti tadi. Nah, ini. Nah, di sini yang merah muda, bukan yang merah ini loh ya. Merah muda ini ada perbatasan yang kita curigai nantinya menjadi sebuah kanker pada serviks. Ya. Sebelum kanker biasanya dia berbunyi displasia, di mana pertumbuhan selnya, pembelahan selnya tidak sesuai dengan normality. Ya. Nah ini. Air spatula air. Ini caranya masuk, jadi pentilnya ini, pojokannya ini masuk ke OUE untuk masuk ke dalam. Tuh. Ya. Nah, ini yang sitobras. Nih, yang ada sikat-sikatnya namanya bras, ini sitobras. Ini harus masuk ke OUE. Jadi OUE tapi dia harus sampai ke OUE. Ya. Nih, dimasukkan digoreskan ke objek gelas, harus tipis, tidak boleh tebal, dan harus satu goresan ya, satu arah langsung, tidak boleh gini. Nah, tidak boleh gini, Dik. Cek, tidak boleh. Harus langsung, seret, harus gitu, dan tipis. Itu begitupun juga sitobras, harus langsung seret. Dan tidak boleh tebel-tebel, harus tipis. Nanti kalau tebel, kasihan dokter patologi anatomi, dia akan sulit mencarinya. Kelainan-kelainan. Nah, terus kita fiksasikan dengan alkohol. Ya, nih. Difiksasikan, disemprot. Nah, baru kita setelah kering kita bawa ke patologi anatomi. Ya, berikutnya. Banyak soalnya, Dek. Kalau nggak bisa. Udah. Iki sini. Iman.
Oh ya, oke. Himen ya, Dek. Selaput darah. Himen adalah selaput darah, ya. Kalau perkara ininya kamu bisa membaca sendiri, ya. Di distal ostium vagina, jadi mulut vagina itu dikelilingi oleh distal oleh himen. Himen adalah membran dengan berbagai ketebalan. Setiap orang ketebalan dari himennya itu berbeda-beda, Dek, nggak sama. Ya, makanya kadang-kadang ada nanti terjadi suatu pertengkaran suami istri. Kalau pengantin baru, biasanya orang mengatakan kalau orang berhubungan, pengantin baru berhubungan tuh harus berdarah. Tidak. Tergantung himennya, selaput darahnya dia tebal apa enggak. Kalau dia orang tidak tebal tapi lentur, dia tidak akan berdarah. Tapi kalau himennya kaku ya dia berdarah. Jadi jangan sampai terjadi pertengkaran karena kesalahpahaman dalam pernyataan himen harus robek saat berhubungan pertama. Tidak. Ya. Jaringan ikat kolagen dan elastis. Nah itu. Keelastisitasnya itu beda-beda setiap orang. Himen imperforata merupakan kelainan vagina yang jarang berupa oklusi lengkap orifisium vagina. Artinya gini, himen imperforata itu adalah tidak punya bolongan, Dek. Yang tadi saya bilang itu harus lubang, ini itu tertutup-tutup. Jadi nggak bisa mens. Biasanya dia datang pada saat perutnya sudah mules banget karena dia sudah waktunya menstruasi tapi karena ketutup, himennya tertutup semua, jadi darah mens nggak bisa keluar. Baru dia kadang-kadang baru datang ke tempat kita. Nanti baru kita sobek. Ya, dilakukan harus dengan ruang tertutup, penerangannya harus cukup, ya. Seorang asisten dokter wanita untuk anak perempuan ditemani ibunya. Ya, kita juga harus ditemani seorang asisten. Meja periksa, lampu, penutup tubuh, sarung tangan. Nah ini, ya. Bentar. Ini yang tadi saya bilang. Ini adalah himen, Dek. Ini lobang. Ini adalah himennya. Jadi keseluruhan ini. Ya, jadi ini adalah himennya. Jadi dia kalau sobek seret buat berhubungan gini. Sobek seret gini. Ya, gitu. Ya. Jadi ini tetap lobang. Semua orang ini lobang. Bukan berarti yang masih gadis ininya tertutup, salah. Itu yang namanya kelainan. Himen imperforata namanya. Nah ya, nih. Nanti ada beberapa variasi bentuk dari himen. Ya, ini keterangannya nanti kamu baca setelah kamu lihat gambarnya ini, biar kamu tahu gambar-gambarnya ya. Nah, ini adalah ini, ya. Bentuk anatomi himen. Ini lubangnya, ini himennya. Nah, ya. Nih, anuler. Anuler itu normal. Ya, himennya. Crescentic. Nah, ini agak besar himennya. Nah, kalau cribriformis, namanya cribriform atau formis, ini lubangnya itu titik-titik kayak sarang, kayak itu loh, Dek, kayak kamu kalau tahu pemeras kelapa itu, saringan itu kan ada bolong-bolongnya kecil-kecil lah, itu ada cribriformis. Di sini dia bisa mens karena darahnya itu keluar di semua lubang-lubangnya itu kan bisa. Cuma dibuat berhubungan nggak bisa. Maaf, penisnya nggak bisa masuk. Ya, ini bentuk yang tidak bulat. Himennya tidak bulat. Ya, nah ini lagi bentuknya seperti bunga. Nah, ini adalah himen imperforata. Coba bedakan dengan yang anular tanpa bolongan. Sama sekali tidak ada bolongnya. Dan nanti kalau dia sudah datang karena ini penuh dengan darah menstruasi yang tidak bisa keluar, ini kita sobek begini, Dek. Yes, longitudinal, satunya transversal, thread. Terus ini kita potong ke sana, ini kita potong, kita potong, kita potong. Jadi nanti dia bentuknya seperti ini. Ya, nah, ini adalah bentuk himen labia. Labia itu kan mulut tipis.
Nah, bentuknya seperti ini. Itu mensnya bisa keluar, penis bisa keluar karena ini lentur, jaringan elastis. Ya, dimasukin bisa. Ya, ini lebih besar lagi deh ya dari krisentik ini ya. Kalau ini septum, ini ada ada belahannya. Ini septum. Ya. Kalau punya gini nanti suaminya bingung loh. Penisnya masuk ke sini apa masuk ke sini ya. Ini ya. Ya, itu bentuk-bentuk kelainan himen apa yang harus diperbaiki? Cribriformis, biar bisa berhubungan badan. Harus kita potong kayak tadi juga, ya. Himen imperforata, kita harus potong, ya. Terus, ya sudah. Mana enak cepetan. Ya Allah. 15 menit toh. Adik-adik, Ya benar. adik-adik ya. Adik-adik masih di situ? Masih hidup. Masih dokter. Boleh sambil ngambil minum ya. Ya dok. Ambil minum. Pesan sama ojek. Kirim ke rumahku, oke? Ya. Kamu kok ngomong iyanya kok takut-takut, enggak usah takut. Iya, ngono ya. Ya, bersama-sama iya. Ayo coba 1 2 3. Iya. Kalau kakak Mini 2015 wis kupingku sampai jebol. Apa yang mesti ngomong? Apa itu? Biopsi. Oh ya, biopsi ya, Dek. Tentang Pakai ini ini. enggak kepencet-pencet. Oh, tentang biopsi serviks ya. Yes. Biopsi serviks suatu prosedural dilakukan untuk mengambil jaringan. Kalau yang tadi pap smear itu kita hanya mengambil sekretnya. Artinya keputihannya dan sebagainya. Kalau ini biopsi serviks, jaringannya yang harus diambil. Kita nggak ngambil lendir-lendirnya enggak. Jaringan yang kita potong, Dek. Karena kita mencurigai dia apakah dia itu kanker mulut rahim. Jadi yang kita ambil justru adalah ini, jaringan. Nah ini jaringannya yang kita ambil, ya. Kemudian kita biasanya kita masukkan ke tempat yang ada itu loh deh, kalau untuk mayat itu namanya apa? Untuk mengawetkan mayat itu pakai formalin tuh. Wow, wis tua. Nah, jaringannya dimasukkan ke formalin, terus kita anukan ke PA, patologi anatomi, untuk dilakukan pemeriksaan. Benar nggak itu suatu CA serviks, ya? Biopsi terarah itu maksudnya tes killer, IVA dan kolposkopi. Kalau kolposkopi ini pakai alat teropong, kayak ada alat teropong. Kalau IVA kita cuman pakai spekulum dan kita lihat vaginanya, serviksnya, kemudian kita kasih cairan beberapa. Kalau skiller hampir mirip, cuman kalau ini yang kita tutulkan adalah betadin. Kalau ini bukan. Ini asam cuka. IVA. Ini betadin. Kolposkopi ada pakai alat. Ya, pakai alat teropong, ya. Dan kita kalau biopsi serviks diupayakan semua 4 kuadran dapat. Jam 12, jam 3, jam 6 sama jam 9. Ya. Nih. Alatnya. Nah, tadi saya bilang ada yang namanya cocor bebek, ada yang namanya SIM. Kalau gini nih SIM. Kalau ini kita bisa bekerja sendiri. Karena ini yang diputar untuk dia menjadi terbuka. Langsung tanpa kita pegangi, setelah kita fiksasi ini bisa nggak usah dipegangin. Tapi kalau ini kita butuh 2 orang. Karena ini nggak ada penguncinya, bisa lepas. Ya. Nih, biopsi serviks. Ya. Nah, ini alat untuk mencubit jaringannya. Jadi dibuka, nah kayak gini. Pas kena jaringan serviks, ini yang ditutup. Klek. Terus dikeluarkan, nanti kita masukkan ke
tempat yang sudah diberi formalin. Nah, ini contohnya ambilnya. Ini kan mulut rahimnya, Dek. Nah, ini kan alatnya. Nah, ini jaringannya harus diambil. Jaringan, jadi bukan lendir-lendirnya. Benar-benar jaringan yang kita ambil. Ya. Tetap caranya tetap, konselingnya tetap menyapa, melakukan bersedia enggak. Kalau dia enggak bersedia enggak apa-apa, kita enggak boleh paksa. Bikin pasien itu nyaman. Jadi dianya nyaman. Kalau dia tidak, ya enggak apa-apa. Untuk keperluan beliau, asal kamu menerangkannya yang sudah jelas banget bahwa ini kepentingannya buat beliau, buat pasien itu, bukan buat kita. Seperti itu. Ya. Nah, ini alat bahan lampu semua harus lampunya harus jelas, jangan redup-redup nanti kita nggak kelihatan. Ya. Ini nanti kamu baca. Nah, inspeksi, memasang spekulum, membuka cocok PP dan sebagainya. Nah, pada biopsi serviks atau pap smear, Dek, justru kamu tidak boleh membersihkan serviknya. Kecuali kalau yang CA serviks karena dia berdarah boleh diambil, dibersihkan darahnya, ya. Dan pada pap smear tidak boleh dalam kondisi yang sedang berdarah. Jadi orang menstruasi tidak boleh dilakukan pap smear. Ya, kalau biopsi itu pasti berdarah. Biopsi serviks itu pasti dia datang dengan perdarahan. Seperti itu. Ya, kalau pap smear ingat tidak boleh dalam kondisi yang berdarah. Ya. Nah, setelah kita ambil sudah dimasukkan di tempat, kita bersihkan dia, bisa dikasih betadin boleh, kalau dikasih alkohol perih deh, boleh tapi perih. Biasanya kita bersihkan betadin atau kalau enggak cuma dengan kasa aja kita bersihkan perdarahannya, kita tekan dulu. Sambil kita kan setiap manusia kan punya faktor waktu pembekuan. Nah, itu kita tunggu dia sampai dia berkurang, agak berkurang. Tidak berhenti total tapi berkurang. Ya. Nah, ini. Ya, enak mana enak. Aduh, berdiri. Duh. Orang beda tuh. Ini tuh. Anamnesis sudah toh? Yang mana? Enggak anamnesis pokoknya wes toh. Oh, udah. Nah, ini posisi pemeriksaan. Ya, Dek. Pemeriksaan genitalia eksternal wanita. Nah, ya, tujuan pemeriksaan bisa kamu baca. Pemeriksaan genitalia, hati-hati, halus, jangan kasar. Karena kita bermain pada alat kelamin. Saya pernah merasakan bagaimana dipasang spekulum itu tidak nyaman. Sangat sakit, sangat panas. Jadi kalian harus berhati-hati, harus pelan-pelan. Ya. Meminta izin dulu. Dan memberitahu pasien bahwa ini tidak nyaman. Pemeriksaan ini tidak nyaman. Jadi pasiennya sudah di-prepare dulu. Dia sudah punya pikiran bahwa ini nggak enak. Mau diperiksa ini tuh nggak enak. Itu jamu kecepatan. Dang. Ya toh? Masih 16.38. Ini ya. Ada posisi-posisi yang litotomi itu seperti ini. Ada yang kadang-kadang kalau ini gini. Ada yang ininya itu diletakkan di sini. Jadi dia agak ininya agak ke bawah gini. Ini yang miring. Kita jarang melakukan posisi seperti ini. Enggak pernah. Ini juga pernah kita seperti ini. Ya. Ini anatomi seperti biasa. Yang tadi, nah ini alat-alatnya. Iya, nah ini harus mengosongkan kandung kemih. Mengosongkan kandung kemih supaya tidak muncrat. Atur posisi litotomi, ya seperti itu. Ya. Genitalia eksternal, otomatis kamu lihat kalau memang itu ada tumor,
atau ada seperti kemerahan atau seperti apa ya, kalau kamu bahasa kamu mungkin udun ya, ada udunnya gitu. Kamu palpasinya kamu pegang, konsistensinya seperti apa. Kalau inspeksi kamu lihat doang. Namanya inspeksi kamu tidak boleh menyentuh apapun. Kamu lihat aja, besar enggak, kemerahan enggak, ataupun putih, bentuknya itu putih, seperti itu. Jadi kamu lihat aja, tidak boleh memegang. Ya. 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 Membuka celah antara kedua labium mayor. Ya. Ada kelenjar di situ, ada kelenjar Bartolini juga ya, Dek ya. Di kiri kanannya dekat di labium minor. Ya, spekulum. Nah, ini SIM-nya muncul sekarang dia. Iya. Ya, dicatat di rekam medis. No, kurang satu, no. Kurang satu nggak? Iva udah ya? Belum, Iva belum. Nah, seperti tadi saya bilang, Dek, untuk menentukan kita kanker mulut rahim, itu bisa lewat IVA, lewat Schiller, atau kolposcopy. IVA itu ada yang paling sederhana. Dan sekarang itu lagi dibumingkan, bisa dikerjakan oleh bidan. Tapi kalau yang namanya Schiller, kemudian kolposcopy, itu nggak bisa bidan mengerjakan. Biopsi serviks itu biasanya bidan nggak melakukan. Karena biopsi serviks itu kadang-kadang berdarah-darah, Dek. Sok bidan-bidannya itu pada takut. Ya. Di sini pengertiannya IVA, inspeksi visual asam asetat. Atau untuk memudahkan kamu mahasiswa kedokteran, kalau dikasih clue-clue yang gampang diingat itu kan seneng. Jadi IVA itu sebenarnya singkatan dari inspeksi visual asam asetat, atau adalah intip vagina Anda. Nah, kan kamu lebih cepat masuk kalau IVA, intip vagina Anda. Ya, semua untuk kanker leher, bukan rahim ya, leher. Ya, dengan cara melihat langsung dengan mata telanjang leher rahim setelah memulas dengan asam asetat tadi yang saya bilang. Kalau pada Schiller kita biasanya pakainya betadine atau yodium. Kalau ini asam asetat 3-5%. Asam cuka ya. Pemeriksaan screening alternatif dari pap smear. Dan ini murah, gampang dilakukan. Kalau pap smear itu mahal. Cuman akuratnya kurang. Ya, kurang akurat pada pemeriksaan IVA. Tapi nggak apa-apa, supaya deteksi awal di fasilitas kesehatan pertama itu nggak apa-apa dilakukan. Dokter umum boleh melakukan, para bidan juga boleh melakukan. Ya, cara serviks yang telah diberi asam asetat, setelah serviks diulas dengan asam asetat akan terjadi perubahan warna pada serviks yang bisa diamati langsung dan dapat dibaca secara normal atau abnormal. Jadi langsung mata. Kalau kolposcopy kan kita lewat alat kolposcopy, lihat alat teropong untuk kita menentukan sel-selnya udah ada terjadi perubahan nggak di perubahan dari sel kuboid dan sel berlapis ya. Jadi itu harus kita perhatikan di situ. Kalau ini enggak, mata telanjang aja. Kita bentuknya apa? Oh, warnanya jadi putih. Oh, warnanya enggak putih. Yang enggak putih itu bagus, yang putih itu jelek. Nah, tujuan IVA untuk mengurangi morbiditas atau mortalitas dari penyakit CA cervix. Ya, keuntungannya
Dia mudah, murah, gampang, dengan peralatan yang seadanya, tidak terlalu jelimet. Ya, ini ya. Nih, kalau dulu screen recording-nya pada usia 35 enggak. Sekarang sudah nggak bisa, Dek. Karena sudah ditemukan pasien dengan kanker mulut rahim di umur 23 tahun. Apalagi sekarang gaya hidup anak muda zaman sekarang, rasanya kalau nggak berhubungan badan itu deso berarti. Itu pikiran salah. Tapi ternyata sekarang banyak sekali saya temukan di tempat praktek, anak-anak yang masih muda ternyata sudah nggak perawan, sudah berhubungan. Makanya itu jadwal ini bagi WHO kami sudah tidak dipergunakan lagi. Jadi kapan dilakukan jadwal IVA? Setiap orang yang sudah menikah boleh dilakukan IVA. Kenapa kita ambil sudah menikah? Karena kita harus buka mulut vagina harusnya, mulut vagina. Jadi lubang vaginanya kan kita buka dengan spekulum. Nah, nanti kalau ternyata dia belum menikah, himennya bisa rusak. Ya, jadi sekarang kalau sudah menikah mau IVA boleh banget. Ya, pap smear segala itu juga boleh. Ya. Ya, harus pernah berhubungan seks karena kita membuka tidak dalam keadaan haid, tidak sedang hamil, tidak berhubungan seksual. Nanti kita rancu dengan sperma, ya. Ya. Tempat dan sebagainya ada saksi sama pemeriksaan, mejanya spekulum ya. Sarung tangan. Ya, gimana? Ini kamu bisa baca aja cara kerjanya gimana. Hampir sama semua dengan pap smear. Sama cara kerja, cuman bahan yang dipakai untuk mengoles itu beda-beda. Sama dengan Schiller, sama dengan IVA, sama IVA, Schiller, kolposkopi, dan pap smear sama semua. Ya. Iya. Nah, ini kategorinya negatif berarti dia tidak ada perubahan, namanya normal. Ada yang bentuk radang. Kalau positif ditemukan bercak putih, acetoid epithelium, ya. Jadi yang tadinya biasa setelah dikasih asam cuka dia jadi putih. Jadi putih-putih kayak orang sariawan itu, Dodi. Bentuknya seperti itu. Ya. Biasanya kalau dia sudah kanker nggak perlu di-IVA karena bentuknya porsinya sudah tidak mulus, sudah bentuk brunjel-brunjel, tapi bukan kistana putih ya, tapi brunjel-brunjelnya mudah berdarah, disentuh dikit aja udah berdarah. Ya. Nah ini normal, tapi bagusnya yang tadi ya, Dek. Ini kayak bibir kalau kesengat lebah itu tinggi ini gitu. Padahal ini porsio ya, Dek ya. Nah, ini IVA positif nih, Dek, putih. Ini putih. Nah, ini putih-putih. Ini positif, ya. Nah, ini kan udah saya servik. Bentuknya kan udah nggak kayak gini. Sudah sangat beda banget. Kelihatan, kalian akan merasakan. Di spekulum bentuknya ngorat-marit itu berarti kecurigaan adalah kanker. Ya. Prakanker, hati-hati nih ya. Ini prakanker ya. Ini satu, neoplasma intraepithelial squamous, ya. Nah ini IVA, nah putih, ini kan ini ada putih nih. Nah ini, nggak boleh kayak gini, kecurigaan kita ke sana, ya. Nah ini ya bentuk-bentuk kalau udah ini kan udah ketok banget. Nah ini bentuknya kayak gini aja kalian udah harus curiga ini. Ya, beberapa bentukan porsio yang kita curigain
CA dan yang normal seperti ini. Ya. Baca sendiri. Iya. 4 pelayanan, bisa bidan, dokter umum, SPOG. Kalau kita, para SPOG nggak usah IFA. Kalau ada punya alat kolposkopi, malah lebih bagus lagi kita lakukan alat kolposkopi. Saya cari, karena kolposkopi itu udah jarang, Dek. Udah jarang dipakai ya. Kalau ada gambarnya, saya nanti kalau saya ketemu ya, saya belum ketemu yang gambar kolposkopi. Ya, kurang piro, no? 1 ya, kurang 1 ya, Dek. Halo, Sobat Ambiar, masih ada di situ? Masih dokter. Masih, dokter. Masih dong. Ngantuk, ada apa Masih dokter. Semangat Kak Dok, nggak ngantuk Dok. Nggak ngantuk, saya tak lihat wajah-wajahnya. Mana coba wajahnya? Loh, itu mesti kesel itu yang ditutupi yang pakai Anissa Fani mesti habis minum ketahuan kelihatan. Ada ngerti ya? Udah ya. Ya. Oh, yang terakhir swab ya, no? Nih, Oh, enggak, pemeriksaan swab gini. Ya udah, nggak apa-apa. tinggal ini doang kan? Ya. Ini belum kan? Ya, D, ini sebenarnya Udah dibahas tadi sebenarnya. enggak, swab vagina. Swab vagina itu sebenarnya bukan kita. Bukan bagian objin yang melakukan. Biasanya pada mikrobiologi, mikrobiologi. Orang-orang mikro ya yang melakukan swab. Kadang-kadang pada wanita yang pengen pap smear tapi dia belum menikah, tapi dia sudah berhubungan, biasanya kita langsung pakainya swab. Karena swabnya itu kita nggak membukanya, tidak memakai spekulum, tapi biasanya kita pakai lidi kapas, langsung kita masukkan ke lubangnya pelan-pelan. Walaupun si dia sudah berhubungan, tapi kan kita anggap dia, karena dia belum menikah, kita anggap nggak boleh jangan sampai lebih rusak lagi himennya. Jadi lidi kapasnya dimasukkan ke mulut vagina, kemudian diambil secretnya, terus kita taruh di objek gas. Terus kemudian fiksasi, kemudian diperiksa di mikroskop. Ya, tapi biasanya ini adalah milik mereka. Kita nggak pernah melakukan swab vagina. Langsung kalau pengen swab vagina biasanya pada orang-orang mikrobiologi. Ya, jadi tapi kamu boleh baca apa ini. Saya itu contoh spesimen mengalami discharge yang banyak, abnormal dan sebagainya ini ya. Nah, ini sebenarnya milik dari nggak banyak. Oke? Udah Tonot? Nah, itu deh kira-kira gambaran pemeriksaan ginekologi yang kita butuhkan untuk kamu bisa memeriksa pasien ginekologi. Nah, dari semua yang kami sampaikan tadi, ada pertanyaan enggak? Sobat Ambiar? Ada pertanyaan enggak? Yang masih bingung? Saya juga gini, saya udah bilang sama dosen-dosen juga, kalau lewat internet itu saya soalnya sukanya gambar-gambar untuk menjelaskan banget yang kamu kira-kira nyantol itu, saya gambar lewat papan tulis, kemudian saya peragakan. Nanti di pertemuan kedua besok saya akan kasih tunjuk beberapa alat, nggak cuma spekulum itu, beberapa yang dia menunjang untuk menunjang digunakan oleh pemeriksaan ginekologi. Nanti tak bawain alatnya di perjumpaan berikutnya sama tentang USG, terus kemudian skiller yang perbedaannya tadi saya bilang dengan IVA, itu nanti saya kasih tunjuk ke kalian. Nah biasanya kalau ketatap mukanya di kelas, itu kalian bisa lihat benar-benar bentuknya. Biasanya saya edarin gitu. Nah, tapi karena kita terhalang oleh corona, ya kita nggak bisa. Nanti saya tunjukkan barangnya lewat, gini bisa nggak? Ya kalau kelihatan.
Kalau nggak nanti difoto aja ya. Foto di Ya, Jepang. pokoknya nanti lah. Kapan lagi Oke. bulannya toh? Kuliah lagi Selasa ya nak ya? Selasa depan ya? Iya, Dok. Selasa depan ya? Jamnya gimana? Nggak ada yang jam, tapi Selasa depan saya bisanya sore kayak gini deh. Nggak aku ujian. Ya, gitu. Ada yang tanya? Enggak? Ada yang bingung? Kalau nanti saya ada di kampus, kalau mau tanya lebih ini boleh, nggak apa-apa, ketemu di kampus atau ketemu di mana. Itu adiknya ya, si Aida. Itu adiknya lucu banget. Boleh Iya, dipinjam Dok. Mbak Aida? Oke. Oh, dibawa ya? Boleh dibawa. Yang dibawa adiknya apa Aidanya? Aduh. Ya, oke. Kalau memang nggak ada pertanyaan, kok yang datang kayaknya perempuan semua deh. Laki-lakinya mana ya? Laki-lakinya kok nggak ada yang muncul sih? Masa dari anak 100 kok mek piro iki? Sing 140. sing teko, sing ngrungokno. Ini 140. Oh, Ada di sini. 100 berapa sama? oke. Kalau memang udah tidak ada, semoga apa yang saya sampaikan hari ini kalian betul-betul ngerti, betul-betul paham. Saya udah berusaha semaksimal mungkin untuk menerangkan sejelas-jelasnya. Semoga kamu bisa mengerti. Kalau ada pertanyaan nanti boleh kamu ketemu saya dimanapun, boleh nanya. Dan sampai ketemu lagi nanti di minggu depan, hari Selasa juga, Jam sama. dengan jam yang sama. Dan sekali lagi terima kasih kita bisa bergabung sore ini. Mohon maaf kalau mungkin ada kesalahan-kesalahan atau salah kata atau salah dalam penyampaian apapun. Saya mohon maaf. Nanti sampai ketemu lagi di minggu depan. Oke? Dadah. Assalamualaikum. Dadah, Dok. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dokter. Dikasih siapa? Terima kasih, Dokter. Mak, Mak, Gilang, Dok. Tas saya Oh, Gilang. coba lewat WA nanti. Iya. Gilang itu sing di sini coba. Iya, Gilang mana wajahnya Gilang? Ini Dok saya, Dok. Ya kok gelap kan? Kamu takut kalau wajahmu kelihatan jelek bawa gelapin ya? Iya, Dok. Coba Gilang terangin, yang mana? Ini loh. Ya. Oh iya. Saya, Dok, saya. Oh, kayak mantan pacar kue. Oh iya. Oke. Oke, sampai ketemu. Assalamualaikum. Selamat belajar ya. Waalaikumsalam. Bye. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Dok. Bye-bye, everything. Bye bye everything.